Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Bagus Riyadi SPD, CGP Angkatan 7 dari SDN Negeri 1 Sukoidan, Kecamatan Mulu, Kabupaten Trenggalek. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1.A.9 aksi nyata penerapan modul 1.1 pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, diri saya tergerak untuk melakukan sedikit perubahan. Aksi ini saya beri nama ilmu walaupun sedikit akan lebih bermakna dan bermanfaat bila kita menyampaikannya. Aksi nyata yang saya sampaikan kepada anak-anak yaitu sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam belajar itu anak-anak merasa senang dan tidak ada beban, sehingga dalam pembelajaran itu mereka bermain dan seolah-olah mereka tidak terasa mereka sudah belajar dan mencari ilmu. Pembelajaran berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berangkat dari kodrat anak yang selalu ingin merdeka dan suka bermain dan merasa nyaman dalam mendapatkan pembelajaran. Dalam pembelajaran, anak-anak juga diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka, sehingga kita dapat menggali potensi yang ada di diri mereka sesuai dengan kodrat alam yang mereka punya. Setelah saya memasukkan permainan di dalam pembelajaran yang saya lakukan, dampaknya sangat terasa, di mana anak menjadi lebih bersemangat, lebih fokus, percaya diri, dan berani menyampaikan apa yang mereka keluhkan. Dalam kebiasaan setiap pagi, saya juga menyambut mereka dan juga kegiatan-kegiatan senam pagi yang dilakukan setiap hari untuk membentuk karakter siswa yang sopan, santun, sehat, dan ceria. Selanjutnya, karakter anak gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, kerjasama juga saya terapkan di sekolah setiap harinya. Petugas piket dalam kelas juga selalu menjalankan tugasnya, sehingga anak-anak secara tidak langsung akan terbentuk karakter mereka. Dalam mewujudkan karakter siswa, diantaranya gotong royong, disiplin, peduli, bertanggung jawab, kita sebagai pendidik juga harus memberi contoh tauladan kepada mereka. Untuk itu, perilaku kita di dalam sekolah, bahkan di dalam masyarakat, juga harus mencerminkan sebagai seorang pendidik yang menjadi contoh tauladan kepada peserta didik kita. Kegiatan religius atau pembiasaan yang selalu kita laksanakan adalah berdoa. Di setiap awal dan
akhir melakukan kegiatan pembelajaran. Ice breaking di dalam kelas juga sangat perlu untuk memberi semangat kepada anak didik. Kepercayaan diri mereka juga akan semakin tinggi jika kita memberi kebebasan mereka untuk berpendapat di dalam menyampaikan ide-ide kreatif sesuai dengan karakteristik mereka. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, setiap kegiatan pembelajaran kita juga menyanyikan lagu-lagu nasional dan juga lagu profil pelajar Pancasila, sehingga jiwa mereka semakin tertanam jiwa-jiwa nasionalisme. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus menghamba kepada peserta didik, di mana peserta didik adalah anak yang harus kita didik sesuai dengan kodrat mereka, yaitu kodrat Allah dan kodrat Jawa. Aksi nyata yang selanjutnya yaitu masih dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta daerah kita. Mereka memakai baju adat dengan percaya diri. Mereka sangat gembira melaksanakan pembelajaran dengan baju kebanggaan mereka. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Kemudian pembelajaran harus berpusat kepada siswa, menghargai setiap karakteristik siswa, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar mereka semakin meningkat. Sebagai seorang pendidik, kita harus lebih cermat melihat bakat anak sesuai dengan kodrat mereka. Memberi punishment kepada siswa, karena anak bila dihargai dalam melakukan pembelajaran ataupun pekerjaannya, mereka akan merasa senang dan gembira. Punishment bukan berarti harus uang atau materi. Pujian ataupun nilai sangat berharga bagi mereka. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, di sekolah saya melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Dan apabila di hari-hari besar nasional, kita sebagai pendidik menjadi petugas upacara, sehingga menjadi contoh tauladan bagi mereka. Untuk menyiapkan siswa kita pada zaman yang semakin canggih ini, anak-anak juga dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan yang harus keluar dari sekolah, sehingga mereka siap untuk menghadapi masyarakat kebudayaan yang ada di luar. Pembiasaan karakter yang sederhana seperti minum sambil duduk. Setiap peserta didik mempunyai hak yang sama, sehingga kita tidak boleh pilih kasih dalam membimbing mereka. Menyiapkan peralatan, mengembalikan peralatan adalah membentuk karakter mereka yang cukup sederhana tetapi bermakna. Melindungi teman dalam melakukan kegiatan adalah karakter tolong menolong. Kekompakan
dalam melaksanakan kegiatan adalah contoh kerjasama. Sportivitas juga harus kita tanamkan sejak dini. Di sekolah saya, anak-anak juga diwadahi kegiatan kesenian sesuai dengan kultur budaya daerah, yaitu kerawitan dan seni tari. Kegiatan seni rupa juga salah satu kegiatan SD selain kegiatan pramuka dan kultur. Dalam setiap memperingati hari besar keagamaan, kami juga mendidik anak untuk sikap religius dengan kegiatan-kegiatan seperti lomba ceramah, lomba kaligrafi, lomba masakan khas daerah seperti tumpeng dan sebagainya. Mereka dihargai dengan punishment untuk mencurahkan isi hati mereka. Di sekolah saya juga ada kegiatan bercerita, dan kegiatan bercerita menggunakan bahasa Inggris atau storytelling, sehingga mereka tidak ketinggalan pada potret zaman mereka. Kegiatan refreshing untuk membuat anak merasa senang, nyaman, dan tetap merasa sehat. Dalam pembelajaran saya juga saya terapkan kegiatan berwisata yang juga ada di dalam materi pembelajaran. Terus berbagi. Mereka bersama-sama membawa bekal sederhana, dimakan bersama-sama, sehingga akan tercipta rasa persaudaraan antar sesama peserta. Dalam materi berwisata seperti ini adalah materi yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak, karena di dalam kegiatan ini teman-teman di video yang perempuan banyak sekali yang dapat kita peroleh, di antaranya mari makan kesehatan, rasa gotong royong, santai, religius, kebersamaan, peduli, sehingga mereka nantinya akan siap menjadi anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. bambu. Kebebasan kepada anak akan membangun sikap dan perilaku mereka. Secara aktif, siswa akan belajar dengan baik di kelas maupun di luar kelas. Kegiatan berbagi kepada masyarakat juga selalu kita tanamkan, sehingga akan terbentuk sikap sosial mereka. Memberi motivasi supaya muncul kreativitas anak sesuai dengan kodrat mereka, sehingga mereka nantinya siap untuk berada di dalam lingkungan masyarakat. Demikian aksi nyata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmu yang sedikit ini akan menjadi bermanfaat kepada mereka nantinya.